Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin, malam ini kita masih diberikan keistiqomahan untuk mengaji, menuntut ilmu, agar kita menjadi orang yang paham, yang tahu, dan mudah-mudahan di dalam pelaksanaan amal ibadah kita disertai dengan ilmu pengetahuan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertemuan lalu kita masih membahas tentang bagaimana kurban. Kemarin kita bahas tentang bagaimana jika seorang menyembelih hewan kurban, pisaunya atau goloknya jatuh ketika memotong hewan kurban, ini sah atau tidak? Maka dijawab hukumnya tetap sah. Bukan berarti nanti jadi malah berantem, malah ribut disebabkan karena ketidaktahuan kita yang menyebabkan kita menjudge seseorang atau sekelompok orang, sehingga yang harusnya kurban itu sah dan boleh dibagikan maka tidak jadi disebabkan karena ketidaktahuan kita dalam ilmu tentang kurban. Untuk itu perlunya kita mengaji agar hewan yang kita sembelih menyembelihnya dengan cara yang baik, disertai dengan ilmu pengetahuan teori dan dilaksanakan dengan praktiknya ketika pelaksanaan pemotongan hewan kurban yang insya Allah nanti dilaksanakan di hari Sabtu. Insya Allah, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, panjang umur, dan berikan kekuatan untuk mengelola hewan kurban. Yang belum dapat kitab siapa? Satu ya, nanti boleh minta ke Haji. Kemarin saya cetak 50 doang. Kalau memang ada sisanya nanti boleh dibagikan. Nah, kitab ini ditulis supaya menjadi asar nanti, menjadi bukti bahwa bapak-bapak, ibu-ibu semuanya pernah mengaji dengan saya. Dan ketika nanti saya ditanya oleh Allah di yaumil qiyamah, saya pun punya bukti. Oh iya, ini hadir karena punya bukunya. Karena yang dikasih bukunya yang hadir, yang nggak hadir enggak. Gitu. Oleh sebab itu, jagalah kitab ini. Walaupun suatu saat nanti saya katakan kembali ada perbedaan pandangan dalam kalangan kiai atau ustadz, itu tidak menjadi persoalan, karena memang fikih isinya adalah perbedaan para ulama. Dalam rukun sholat saja para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 13, 14, 17, 19. Bagaimana dalam hal ini? Maka untuk itu, jika memang kitab ini bermanfaat, alhamdulillah. Jika memang dirasa kurang bermanfaat, maka tutuplah kitab itu dan simpanlah baik-baik. Saya tidak meminta apapun. Jagalah kitab ini. Menjaga kitab ini berarti menjaga saya. Kalau menjaga saya berarti menjaga guru-guru saya. Karena ilmu yang saya dapatkan dari guru-guru saya. Menjaga guru-guru saya terus berarti menjaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menjaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berarti menjaga Allah Subhanahu Wa Taala dan menjaga ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu yang kemudian disebut dengan sanad keilmuan, sehingga kita tahu dan jelas kepada siapa kita belajar. Sekarang buka halaman 95. Al-farqu bainal udhiyyati wal 'aqiqati wal hadyi. 95. Perbedaan antara kurban, akikah, dan hadyu. Kalau di kitab ditemukan biasanya babul udhiyah wal aqiqah segitu doang. Tapi saya tambahkan hadyu karena ini hampir sama. Makanya disebut dengan ad-durar nadiyah fi ahkamil udhiyah wal dhabihah. Permata dan indah di dalam hukum kurban dan juga sembelihan.
Nah, hadiyu termasuk penyembelihan juga. Maka saya gabungkan al-farqu bainal udhiyati wal aqiqati wal hadiyi. Perbedaan antara kurban, akikah dan hadiyu. Supaya waktunya singkat begitu, ini saya harokatin. Ibu bapak yang sekiranya udah tahu nggak usah diharokatin lagi, ujungnya aja. Gitu, caranya lebih cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Judulnya Al-Farqu Bainal Udhiyati wal Aqiqati wal Hadiyi. Innal udhiyata wal aqiqata wal hadiya kullaha min asy-sya'airi. Kalau digabungin, kalau dipisah, min asy-sya'airi allati yu'addi biha al-muslimuna ibadatin taqarruban ila Allah subhanahu wa ta'ala. Wa takhtalifu hadhihi asy-sya'airu fi niyyatiha wa azmaniha wa ahkamiha asy-syar'iyyati. Lidzalika faminal muhimmi an nafhama al-furuqa al-jawhariyata baina hadhil ibadati linattabi'a as-sunnatan nabawiyyata fi adaiha ala akmali wajhin wa tahqiqi al-maqasidi asy-syar'iyyati wara'a kullin minha. Saya ulangi lagi. Innal udhiyata wal aqiqata wal hadiya kullaha minasy sya'air allati yuaddi biha al-muslimuna ibadatin taqarruban ila Allah subhanahu wa ta'ala. Wa takhtalifu hadhihi asy-sya'airu fi niyyatiha wa azmaniha wa ahkamiha asy-syar'iyyati. Lidzalika faminal muhimmi an nafhama al-furuqa al-jawhariyyata baina hadhihi al-ibadati linattabi'a as-sunnata an-nabawiyyata fi adaiha ala akmali wajhin wa tahqiqil maqasidi asy-syar'iyyati wara'a kullin minha. Udah saya terjemahkan di situ. Saya bacain ulang aja. Innal udhiyata, sungguh dalam kurban, aqiqah dan juga hadiyu semuanya termasuk ke dalam syariat-syariat atau bagian dari syiar-syiar Islam. Allati yu'addi biha al-muslimuna ibadatin, yang dilakukan oleh orang-orang yang muslim dalam bentuk ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa takhtalifu hadhihi asy-sya'air, maka dari ketiga hal ini mereka punya perbedaan di dalam fi niyyatiha, niatnya, wa azmaniha, waktunya, wa ahkamiha syar'iyyah, dan hukum-hukum syariatnya. Maka untuk itu faminal muhimmi an nafhama, maka hal ini sangat penting agar kita bisa memahami al-furuqal jawhariyah, perbedaan yang mendasar baina hadhil ibadati, di antara ibadah ini yang tiga, kurban, akikah dan hadiyu. Linattabi'a sunnatan nabawiyyah fi adaiha ala akmali wajhin,
agar kita bisa mengikuti sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam menunaikan ibadah tersebut secara sempurna. Wa tahqiqil maqasid syar'iyyati wara'a kullin minha, dan untuk mencapai tujuan-tujuan syariat di balik penunaian tiga hal tersebut. Jadi kurban, aqiqah, hadiyu, ketiga ini punya perbedaan-perbedaan. Yang pertama, al-farqu fin niyyati, perbedaan di dalam niat, yang nomor satu. Al-udhiyatu, kurban, niyatuha at-taqarrubu ila Allah azza wa jalla fi ayyami 'Idil Adha. Pertama, kurban. Niat kurban adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pelaksanaannya nanti dilakukan di hari raya Idul Adha. Wa hiya ibadatun ta'budiyatun yuqimuha al-muslimu syukran lillahi 'alan ni'am. Dan kurban itu adalah suatu ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah yang didirikan, dilakukan oleh orang-orang muslim sebagai bentuk rasa syukurnya atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Itu niat buat kurban. Yang kedua, al-aqiqatu, akikah. Niatnya niyatuha syukran lillahi ala ni'matil maulidi. Akikah niatnya adalah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat diberikan seorang anak. Wa tudzbahu fil yaumis sabi'i, dan akikah ini pelaksanaan pemotongannya itu dilakukan pada hari ketujuh min wiladatihi, dari mulai anak itu dilahirkan, kabarakatin lahu, untuk mengambil keberkahan. Itu kalau akikah niatnya begitu. Sedangkan al-hadiyu niyatu al-kaffaratu 'anil mahzurati. Sedangkan hadiyu niatnya itu sebagai kifarat, pengganti, 'anil mahzurati au qajuz'in min nusukil haji, ketika ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang di dalam pelaksanaan ibadah haji. Itu namanya hadiyu. Kalau bahasa kita mah kayak semacam dam, kafaratnya, kifaratnya, kahadiyit tamattu'i wal qirani, seperti haji di dalam haji tamattu dan juga di dalam haji qiran. Nah, ketiga hal ini dalam hal niat berbeda. Kayak kita sholat aja, sholat juga kan beda niatnya. Sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, subuh. Kira-kira niatnya sama apa beda? Beda. Zuhurnya niatnya sholat zuhur. Oleh sebab itu, niat ini hal yang pertama kali harus dilakukan. Pun di dalam penunaian sholat wajib, niat itu dilakukan di dalam hati, bukan sebelum takbir. Kalau sebelum takbir namanya kan usolli fardhu maghrib, itu niat atau bukan? Bukan, tapi apa kemarin? Apa kemarin? Itu bukan niat. Sebab niat itu dilakukan bersamaan dengan takbir. Maka sebelum takbir kita boleh melakukan apapun. Mau nyanyi silakan, mau nyanyi Indonesia Raya silakan. Karena belum mulai sholat. Karena sholat pengertiannya dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Maka yang kita lakukan sebelum takbir, usolli fardhu maghrib, itu namanya bacaan niat. Untuk apa gunanya? Untuk membantu hati kita yang tadinya mikirin dunia, mikirin hal apapun, dibantu dengan lisan sehingga sinkron antara hati dan juga pikiran. Sebab niat dilakukan di dalam hati. Agar supaya hati itu khusyuk, maka membutuhkan bantuan dari lisan agar apa yang disampaikan dan dilakukan pada saat niat itu bersamaan dengan takbir. Makanya takbir harus kenceng, Allahu Akbar, dan nggak boleh putus takbirnya supaya pas begitu. Itu dalam sholat.
Lagi dalam korban beda. Makanya seorang imam harus paham dan harus tahu. Maka nanti ketemu dalam pembahasan fikih, dalam kitab Muqaddimah Hadramiyah, ada hal-hal yang dimakruhkan ketika dia itu mau jadi imam. Artinya kalau bahasa kita mah jangan jadi imam, sebab itu makruh hukumnya. Ketemu nanti. Apa contohnya? Contoh yang pertama, bagi seorang yang fasik itu artinya setengah-setengah, antara ngelakuin kebaikan, antara kagak, maksiat begitu. Maka ini orang dalam pandangan syariat disebut dengan orang yang fasik. Dan orang yang fasik itu makruh hukumnya jadi imam sholat. Mana contohnya? Misalkan ketika dia masuk ke masjid jadi imam, rapi pakaiannya, tapi di luar dari masjid pakai celana pendek. Sedangkan pakai celana pendek nutup aurat atau tidak? Enggak. Maka itu juga termasuk ke dalam bagian fasik. Orang yang kayak begini itu makruh dalam sudut pandang agama menjadi seorang imam. Begitu. Maka kita paham. Ini bukan apa-apa, emang sih hukumnya makruh. Cuma jangan pakai celana pendek. Sebab kenapa? Nanti engkau jadi makruh kalau engkau jadi imam. Tuh, satu orang yang fasik setengah-setengah dah. Ntar dia baik, ntar di luar kurang. Begitu. Maka harus dijaga semuanya, apalagi untuk menjadi seorang imam. Bukan berarti kita merebut-rebutan jadi imam. Sebab ada di daerah saya begitu, rebutan jadi imam, ditarik sampai berantem. Ujung-ujungnya dia yang misahin, gitu. Ini harus paham dulu. Yang kedua, dalam hal meludah, kan kalau meludah, kira-kira meludah ke arah depan boleh apa kagak? Enggak boleh. Pun ke kanan juga enggak boleh. Gimana ketika mulut ini udah monyong nih, ini mulut monyong kan karena penuh dengan ludah begitu. Kira-kira gimana? Kan enggak enak nih. Kalau dikumpulin kemudian ditelan sama aja minum. Dikumpulin, dimonyongin, terus kemudian kita telan, itu sama aja minum kan? Nah, minum boleh apa kagak dalam sholat? Boleh apa enggak? Enggak boleh. Maka gimana caranya ngeludah? Ke arah kiri. Maka coba lihat kantong tak. Kantong adanya di kiri apa kanan? Enggak, masukin aja. Kalau nyaman. Kalau syukur-syukur bawa sorban atau misalkan bawa sapu tangan. Nah itu isyarat tuh. Begitu ngeludahnya ke arah sebelah kiri. Kalau tisu alhamdulillah bisa dilap begitu. Mana lagi kemudian yang dimakruhkan? Yang dimakruhkan di dalam seseorang untuk menjadi seorang imam adalah ketika seorang imam itu sudah terbentuk jadwalnya di suatu masjid. Misalkan begini, itu misalkan sudah ditentuin oleh DKM. Ini hari Senin siapa, Selasa siapa, Rabu siapa, Kamis siapa. Maka imam itu bertanggung jawab. Nah, ketika ada seorang ingin menjadi imam, sedangkan ada imam, bahasanya imam rawatib yang udah ditunjuk, maka orang itu yang pengen jadi imam hukumnya makruh kecuali mendapatkan izin. Begitu. Ini biar paham dulu. Kecuali mendapatkan izin. Atau misalkan imam itu sedang keluar, misalkan ada urusan, sehingga dia enggak kecandak kalau misalkan zuhur sampai sini nih, daripada nungguinnya lama. Nah, itu langsung aja nggak apa-apa begitu. Ada nanti penjelasannya dalam Muqaddimah Hadramiyah. Cuma kita lagi nggak bahas tentang sholat, jadi detailnya entar aja dah detailnya. Ini sekilas aja. Mana lagi kemudian yang hal-hal dimakruhkan di dalam sholat? Banyak. Itu tadi dua tuh contohnya tuh. Pertama orang yang fasik, kemudian orang yang sudah ditetapkan jadi imam, kemudian ada orang yang ingin menjadi imam, itu hukumnya makruh imamnya. Mana lagi orang yang gagap.
orang gagap tahu kan, memang kuat duha gitu. Itu makruh. Boleh, tapi hukumnya makruh jadi imam sholat. Misal kuat duha begitu. Jadi uangnya banyak begitu. Mana lagi orang yang belum bisa baca Quran. Contoh misalkan dalam perbedaan al-ladzi, dia bacanya al-laji. Nah, itu hukumnya makruh. Sah nggak? Sah aja. Cuma hukumnya makruh aja. Begitu. Itu contoh-contoh begitu kecil-kecil begitu harus kita pahamin begitu. Makanya dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, a'immatukum syufa'aukum, imam-imam kalian itu adalah penyelamat kalian, penolong kalian. Maka kata Nabi, fanuzuru mimman tastashfi'un, maka lihatlah, perhatikan agar kalian bisa mendapatkan pertolongan dari imam. Dalam riwayat lain, fakhtaru biman tastashfi'un, maka pilihlah yang baik yang bisa menyelamatkan karena makmum ditanggung, ditolong sama imam. Itu bukan kata saya, kata Nabi. Hadisnya sahih. Lihat aja. Mana lagi yang dimakruhkan? Yang dimakruhkan adalah imam yang tidak disukai oleh makmum. Itu dimakruhkan. Tapi makruhnya bukan dalam persoalan pribadi, dalam sudut pandang syariat. Kan bisa jadi begini. Misalkan kita selek sama orang nih, gue mau jadi imam, kemarin dia jolimin gue, begitu. Itu bukan begitu, itu namanya persoalan pribadi. Atau jangan dia masih punya utang sama gue, jangan jadi imam. Nggak boleh, itu urusan pribadi. Dalam sudut syariat gimana? Misalkan bacaannya kurang fasih, bacaannya begini, begitu. Dalam sudut pandang imamnya faqih atau tidak, alim atau tidak, mengerti fikih sholat apa enggak, sehingga kemudian jamaah atau makmum itu kurang suka, maka hukumnya si imam itu makruh begitu. Sebab dicintai oleh jamaah dan makmum juga menjadi penyelamat, penolong bagi mereka. Makanya imam harus dicintai, disenangi oleh makmum, supaya pun makmumnya tertolong. Begitu. Kenapa? Karena Nabi udah bilang ada salah satu la tujawizu salatuhum adzanuhum. Ada 3 golongan, ada 3 orang yang ketika dia sholat itu sholatnya cuma sampai kuping doang, nggak naik. Orang sampai langit, di sini doang. Sampai apa? Sampai kuping dah. Nggak naik langit, nggak diterima. Apa aja? Pertama kata Nabi, seorang budak yang dia kabur dari majikannya. Yang pertama. Yang kedua, perempuan yang dia keluar kabur dari rumah tanpa izin suami. Yang kedua. Yang ketiga, imamun biqaumin wa hum lahu karihun, dan seorang imam yang dia tidak disukai oleh orang lain, jamaahnya, makmumnya. Itu sholatnya nggak naik, cuma sampai kuping doang. Nggak diterima maksudnya sama Allah. Makanya walaupun makruh itu kan artinya dibenci, tapi belum tentu makruh itu diterima sama Allah, belum tentu. Coba cek hadisnya. Ada 3 orang ketika dia ngimamin, kemudian nggak naik. Salah satunya itu tuh, wa imamu qaumin, seorang imam dari suatu kaum, wa hum lahu karihun, dan mereka para imam ini tidak disukai oleh jamaahnya. Itu begitu Pak. Hanya senangin orang-orang yang nyimamin, orang-orang yang menjadi penolong buat kita. Syukur-syukur memang bisa menolong kita atas keilmuannya, atas kepahamannya tentang syariat, atas kepahamannya tentang fikih ibadah, khususnya tentang salat. Sebab a'immatukum syufa'aukum, dan selaras. Saya nggak mau nyampein tadi, tapi tadi Quran yang saya baca pas maghrib itu berbicara tentang syufa'aukum, tentang bahwa orang-orang yang menjadi imam itu dia bisa menjadi penolong untuk
para makmum. Jadi selaras sama yang saya baca tadi. Saya mana tahu tadi ayat tentang itu. Jawab. Jadi bisa memberikan syafaat kepada orang-orang yang menjadi makmum. Begitu dah. Lanjut lagi Robert. Nomor 2. Al-farqu fi zamani. Perbedaan di dalam waktunya. Al-udhiyatu tuzbahu min yawmin nahri ila ghurubi syamsi al-thalithi asyara min Dzulhijjah. Waktu penyembelihan hewan kurban itu dimulai dari hari raya Idul Fitri yang pertama sampai nanti terbenamnya matahari di hari ketiga Tasyrik, artinya ke tanggal 13 Dzulhijjah kan 10, 11, 12, 13 kan 4 hari kan, 10 ditambah di 3. Jadi harinya 13 Dzulhijjah terakhir itu terbenamnya matahari. Al-aqiqatu, sedangkan aqiqah tuzbahu fil yaumis sabi'i, dilakukan penyembelihannya di hari ke-7 min wiladatil mauludi, dari hari kelahiran si anak yang dilahirkan. Wa yajuzu ta'khiruha, dan dibolehkan juga ketika memang kita kurang mampu, belum bisa melaksanakan pada hari ke-7, kemudian kita akhirkan, maka hukumnya boleh. Walakin al-afdalu fis sabi'i, tapi afdalnya adalah disembeli pada hari ke-7. Kalau orang misalkan sunat, kapan seseorang sunat? Itu sunnah paling bagusnya adalah pada, kalau di kitab orang yang sunat itu paling bagus pada hari ke-8. Kalau di kitab bahasanya 7 hari seminggu, tapi tidak masuk hitungan ketika dia lahir. Misalkan nih hari ini lahir nih, hari apa sekarang? Selasa. Maka ini nggak masuk hitungan ke-1. Hitungan ke-1 harinya masuknya besok, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa nih. Selasa berarti. Jadi hari ke-8-nya kalau misalkan yang hari lahirnya mau dihitung. Paling maksimalnya, yang paling bagus itu ketika masuk usia 7 tahun, sebelum anak usia 7 tahun. Walaupun setelah 7 tahun juga boleh, tapi yang paling bagus itu tuh maksimal umur 7 tahun. Sebab Nabi menghitankan cucunya Sayyiduna Hasan dan Husain itu ketika masih kecil, masih umur 8 hari. Apa kan kalau masih kecil mah kan nggak banyak memberontak, enggak langsung dipotong gitu, nggak banyak memberontak. Satu, kedua nggak perlu obat, sebab obatnya juga langsung di situ tuh. Obatnya langsung ketika pas potong itu kan sembuh sendiri tanpa pakai obat juga, masih kecil. Kemudian yang ketiga, ketika disunat pada hari ke-8 atau ke-7, tapi hitungannya nggak masuk yang hari pertamanya, itu ketika seorang anak dipotong, disunat, itu kan nggak tengkurap. Bayi tengkurap apa kagak? Nggak bisa tengkurap, begitu aja dia, kecuali kalau kita tengkurapin gitu. Nanti apa? Nanti masuk lagi ke makruh dalam sholat. Salah satu hal yang dimakruhkan untuk menjadi imam sholat itu dia belum disunat. Boleh apa enggak? Kalau belum disunat boleh jadi imam, tapi makruh karena kulupnya belum dipotong. Nah, kalau kulup belum dipotong masuk ke dalam kategori makruh ketika menjadi imam sholat. Walaupun dia itu udah kira-kira bersih, tapi lebih dikhawatirkan dia belum bersih, karena bisa jadi ujungnya bersih tapi kan kulup dalamnya belum. Begitu, maka itu makruh ketika menjadi imam sholat bagi orang-orang yang belum disunat. Bisa jadi mu'alaf, misalkan
malah udah gede yang belum disunat, berarti jadi imam sholat begitu. Jadi imam sholat boleh nggak? Boleh, tapi makruh begitu. Itu hakikat. Yang ketiga, al-hadiyu yuzbahu fi ayyamil haji wa khususan fi ayyamin nahri, tanggal 10 sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Nah, kalau hadiyu ini berkaitan dengan kafarat, buat ganti denda atas pelanggaran haji yang kita lakukan. Disembeli sama di hari raya atau pada pelaksanaan ibadah haji, dan khususnya di ayyamin nahri, pada waktu penyembelihan hewan kurban tanggal 10 sampai 13 Dzulhijjah. Itu perbedaan yang kedua. Yang ketiga, al-farqu fil adadi, perbedaan di dalam jumlah atau bilangannya. Al-udhiyatu wahidatun an kulli syakhsin wa yajuzu an yudhiya an ahli baiti. Yang pertama, kalau kurban itu satu orang atau satu hewan kurban, kambing itu buat satu orang. Kalau misalkan sapi sama 7 boleh nggak? Boleh. Wa yajuzu an yudhiya an ahli baiti, dan juga boleh mengkurbankan keluarga kita yang lainnya. Al-aqiqatu, sedangkan akikah isnatani aniz zakari, jumlah hewan yang dipotong kalau laki-laki lihat dari kepalanya, karena kepalanya 2 maka yang dipotong jadi 2. Apanya jadi 2? Kambingnya. Wa wahidatun 'anil unsa, dan 1 untuk perempuan. Syukran lillahi 'ala ni'matil mauludi, untuk rasa syukur kepada Allah atas diberikan karunia kelahiran anaknya. Yang ketiga, al-hadiyu yakhtalifu bi ikhtilafin naw'i. Nah, kalau hadiyu ini berbeda di dalam jumlahnya, faqad yakunu wahidan aw aksara hasaba ma taqallabahu al-kaffaratu, menyesuaikan pelanggaran yang kita lakukan, tapi biasanya 1 atau lebih. Jadi penyesuaian, kalau kita melanggar yang ini jumlahnya segini nih yang harus dibayar, kalau kita ngelakuin ini yang dibayar kafaratnya segini. Jadi tergantung dari pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan. Yang keempat, al-farqu fil hukmi syar'i. Pertama, al-udhiyatu sunnatun muakkadatun, kalau kurban hukumnya sunnah muakkadah. Wala isma ala man taraha, dan kemudian tidak ada dosa bagi orang yang meninggalkannya kalau memang dia kurang mampu. Walakin yustahabbu fi'luha, tapi dalam pelaksanaannya itu sangat dianjurkan. Yang kedua, al-aqiqah, akikah sunnatun mustahabbatun lil walidaini, sunnah yang dianjurkan untuk orang tua yang baru dikasih karunia anak, walaisat wajibatan, dan dia bukan suatu kewajiban kalau akikah. Sedangkan hadiyu qad yakunu wajiban khususan fi halatil kaffarati aw nusukit tamattu'i wal qirani. Sedangkan hukum dalam hadiyu itu adalah wajib, terlebih lagi dikhususkan bagi mereka yang melanggar haji. Ada melanggar pelanggaran haji, maka dia wajib untuk melaksanakan hadiyu. Yang kelima, terakhir, al-farqu fin nususis syar'iyyati, al-udhiyatu kurban an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana, barang siapa yang dikasih keluasan rezeki kemudian dia tidak mau berkurban, kata Nabi, jangan dekat-dekat sama tempat sholat.
begitu. Itu dalilnya. Wal aqiqatu, al aqiqah, mana dalilnya? An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi, setiap anak yang lahir tergadaikan dengan akikahnya. Tudbahu anhu fil yaumis sabi, disembelih pada hari ke-7, wa yusamma, dikasih nama, wa yuhlaqu ra'suhu, kemudian dipotong rambutnya. Terakhir al hadiyu, dari mana? Dari Quran. Summa afidu min haitsu afadun nasu wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim. Itu dalil dari kurban, akikah dan hadiyu. Begitu, selesai. Alhamdulillah ya Rabbil. Nah, ini bait syairnya. Mau nanya, hadiyu itu termasuk ibadah umroh juga ya Bu ya? Iya, masuknya ke dam. Masuknya ke dam. Ya. Kalau umroh, mereka pelaksanaannya bukan seperti haji ini, disembelihnya pada waktu tertentu. Dia menahar hari 10, 11, 12, 13 itu kalau haji. Kalau umroh dan sebutannya. Nah, dia di luar haji, tapi pelaksanaannya memang ketika umrah, sebab umrah dilakukan bukan pada bulan Zulhijjah. Kapan aja boleh kalau umrah mah, maka sebutannya beda. Dia buat haji sebutnya haji, walaupun kita namanya dam sama aja begitu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.